Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Hari ini tetap semangat ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Nih, pecahan kelas 3 tema 2 subtema 4 nih. Nah, langsung saja ya. Pecahan, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, pecahan itu juga dapat dituliskan dengan A nih. A, di mana A itu adalah sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Di mana A dan B adalah bilangan cacah ya. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang apa itu pecahan, simak penjelasan berikut ya. Oke. Bapak punya soal cerita. Nah, pada suatu hari ayah membeli sebuah pizza. Pizza itu akan dibagi menjadi dua sama besar nih. Pizza yang sebelah kiri belum dipotong ya, dan yang sebelah kanan ini sudah dipotong, dibagi menjadi dua sama besar. Pizza yang sudah dibagi itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya, sebagai berikut. Nih, pecahannya yaitu 1/2 ya. Nih, dibaca 1/2 atau setengah. Nah, lagi ya, selanjutnya ayah membeli lagi satu pizza yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Potongan tersebut dinyatakan dalam pecahan adalah, nah, seperti ini, 1/4. Nah, dibaca 1/4 atau seperempat. Nah, selanjutnya kita akan belajar menuliskan pecahan pada gambar nih, menuliskan pecahan pada gambar. Perhatikan gambar berikutnya. Yang paling atas lihat dulu ya. Pecahan yang sesuai untuk gambar yang diberi warna biru adalah setengah ya, atau 1/2. Nah, ada yang tahu 1 dan 2 itu dari mana? Nah, karena yang diberi warna itu adalah satu bagian dan total keseluruhannya adalah dua bagian. Ini yang diberi warna biru kan satu ya tuh. Sedangkan jumlah totalnya yaitu ada dua bagian. Nih, 1, 2 nih yang paling atas ya. Lihat dulu yang paling atasnya. 1, 2 jadi dapat dituliskan 1/2. Nah, selanjutnya nih yang bawahnya ya. Gambar yang bawah, pecahan yang sesuai untuk gambar yang diberi warna biru, nah, masih biru ya, adalah berapa? 1/3. Nah, gimana 1/3? Iya, betul ya, sama seperti tadi karena ada satu bagian berwarna biru. Dari jumlah keseluruhannya, yaitu ada berapa bagian seluruhnya? Coba hitung lagi yang bawah ya, kotak yang bawah. 1, 2, 3 semuanya, kotak semuanya yang warna biru dan warna putih, coba kalian hitung ada berapa? 1, 2, 3. Ya, ada 3 bagian ya. Jadi karena satu bagian berwarna biru, satu bagian ya berwarna biru dari jumlah keseluruhannya yaitu tadi ada 3 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 1/3 atau bisa juga disebut sepertiga. Nah, selanjutnya kita belajar menggambar pecahan nih, menggambar pecahan. Misalnya di sini ada pecahan 4/5 nih, lihat ada ya, menggambar pecahan 4/5. Ini dibacanya 4/5 ya. Kita diminta untuk menggambarkan pecahan tersebut. Berarti kita di sini ada 4 bagian yang akan kita warnai ya. Atau bisa juga kalau di buku kalian bisa diarsir ya. Tahu kan diarsir menggunakan pensil di garis-garis seperti itu kotaknya ya. Nah, di sini kita akan diberi warna. Tadi berapa? 4/5. Nah, kalian boleh beri warna secara sembarang ya, misalnya seperti ini. Nih, di sini nih ya. 1, 2, 3, 4. Nih, kita beri warna kuning. 4. Nah, jadi ada 4 bagian yang kita warnai. Ini adalah pecahan 4/5. 4 itu dari mana? 4 itu yang bagian kuningnya itu sama kalian ya. 4/5 nih. Yang kuningnya itu hitung dulu 4. Nah, 5-nya dari mana? 5-nya itu jumlah keseluruhan kotaknya. Yang warna kuning dan warna putih. Ada berapa?
1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita belajar tentang pecahan senilai. Nih, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lainnya. Nah, agar kalian lebih memahami apa itu pecahan senilai, perhatikan ilustrasi berikut nih. Coba lihat yang paling atas. Di sini Bapak memiliki satu persegi panjang yang disebut sebagai satu bagian yang utuh. Ya. Utuh nih, belum dibagi apapun, belum dipotong-potong. Nah, itu disebutnya satu bagian utuh. Kemudian persegi panjang tersebut dibagi menjadi dua bagian sama besar ya. Di mana bagian yang diarsir atau diberi warna membentuk pecahan ya. Seperti tadi 1/2. 1 itu yang diberi warnanya 1. Sedangkan 2 itu jumlah keseluruhan dari kotaknya. Ini kan kotak ya, satu berbentuk kotak nih, 1, 2. Nah, itu jadi 1/2. Lihat yang di bawahnya ya, 1, 2. Nah, 1/2. Kita lihat lagi yang bawahnya. Kemudian Bapak bagi lagi menjadi yang bawahnya nih, 4 ya. Nah, bagian yang diarsir atau diberi warna itu membentuk pecahan. Yang diberi warnanya ada berapa kotak? Iya, betul. 2 ya yang diberi warna, ini ada 2 kotak. Sedangkan jumlah keseluruhannya ada berapa? Ada 4. Berarti kita bisa menuliskan pecahannya 2/4. Nah, kemudian Bapak bagi lagi, lihat yang bawahnya menjadi beberapa bagian yang sama besar. Di mana bagian yang diberi warna ini, warna abu-abu ya. Warna abu-abu ini diberi warna membentuk pecahan 4/8. Coba hitung benar tidak 4/8. Hitung yang diberi warna, kotak yang diberi warna. 1, 2, 3, 4. Ya, benar kan ada 4 ya yang diberi warna. Sedangkan jumlah keseluruhannya, coba hitung seluruhnya yang warna abu-abu dan warna putih. Hitung 1. Coba ditunjuk ya, bareng-bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul ya. Jadi pecahannya 4/8. Nah, jika kita lihat dari pembilang dan penyebutnya, memang angkanya tidak sama ya. Coba lihat. Pembilang dan penyebutnya tidak sama ya. Ada 1/2, 2/4, dan 4/8. Tetapi jika kita lihat dari gambarnya, coba lihat gambarnya, menunjukkan bahwa pecahan tersebut sama atau senilai ya, yang tadinya satu bagian utuh dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa 1/2 itu sama dengan atau senilai ya dengan 2/4, dan sama juga atau senilai dengan 4/8 nih yang kuning ya kesimpulannya. Nah, untuk menunjukkan pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, seperti ini ya, garis bilangan pecahan itu. Nih, kalian bisa lihat di sini, boleh di screenshot, boleh ya, buat disimpan di HP-nya, di handphonenya. Dan boleh juga dicatat ya, di buku tulis. Catat yang rapi agar dapat dibaca ya. Nah, jadi di sini ada garis bilangan pecahan ya. Pada garis pecahan dapat kita lihat ada garis-garis garis putus-putus berwarna biru terlihat. Ini ada kecil ya. Kalau di handphone sepertinya kecil. Itu artinya bahwa pecahan tersebut senilai atau sama ya, karena berada pada garis bilangan yang sama. Nah, dari garis putus-putus berwarna biru tersebut, kalian dapat mencari pecahan yang senilai. Misalnya di sini ada 1/3 nih, 1/3 nih. Coba lihat ya, 1/3 di sini nih, yang di garis kedua dari atas. Coba lihat 1/3 dan 2/6 tuh. Lihat garis putus-putusnya menghubung ke 2/6 ya. Kemudian ada lagi 4/3. Coba kalian cari 4/3. Nah, ini 4/3 dan 8/6. Nah, ya. Nah, pecahan senilai lainnya bisa yang bisa dihubungkan, kalian bisa cari ya. Sesuai dengan garis yang putus-putus berwarna birunya. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut. Yang tadi sudah dijelaskan dari awal ya.
Pembilang itu yang atas dan penyebut itu yang bawah. Misalkan 1/2. Nah, pembilang itu yang satunya dan penyebutnya itu yang duanya. Seperti itu ya. Jadi yang langkah kedua ini dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ini coba contoh ya. Nah, di sini ada contohnya mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Misal di sini ada 1/2. Maka pecahan yang senilai dengan pecahan 1/2 yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Kalian boleh memilih angka yang sembarang, misalnya kita kalikan dengan angka 2 nih di sini ya. 1/2 sama dengan, kita tulis lagi 1/2-nya. 1/2-nya ini pernya itu garis yang ininya per agak panjang ya biar cukup ini ya. Kita mulai dulu dari atas. Nah, pembilangnya kita kalikan 2 dan penyebutnya juga kita kalikan dengan 2. Coba lihat yang atas. Jadi 1 kali 2 sama dengan lagi. Coba lihat terus. Sama dengan 2. Kemudian bagian penyebutnya yang bawah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 1/2 ini adalah 2/4. Nah, begitu ya. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal ya. Misalnya ada pecahan 2/3. Itu senilai dengan pecahan titik-titik per 9. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah penyebutnya ya, yaitu 3 kemudian menjadi 9 ya. 3 ini 2/3 ini. 3 penyebutnya menjadi 9, berarti dikalikan dengan berapa? Supaya menjadi 9. Hayo kita menghafal lagi perkalian ya. Berapa? Ya betul, berarti 3 dikali dengan 3. Hasilnya 9. Nah, begitu pula dengan yang pembilangnya. Kita dikalikan juga dengan 3 seperti ini ya. Nah, seperti ini. 2 kali 3 per 3 kali 3. Nah, 2 kali 3 berapa jawabannya? 6, betul, 6. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini ya ditulisnya. 2 kali 3 per 3 kali 3. 2 kali 3 berapa jawabannya? 6 ya, 6. 3 kali 3 itu tadi sudah ya jawabannya 9. Nah, jadi 2/3 itu senilai dengan 6/9. Nah, baik anak-anak, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.